Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Selamat datang kembali di channel Bang Ucup Sepetualang. Oke, jadi hari ini saya tidak spear fishing, masih mau bahas gun dulu karena antusias teman-teman yang pengen punya gun luar biasa ya. Nah, seperti yang kalian ketahui, pelatuk yang kemarin dulu itu saya posting, saya promosikan, semuanya udah pada laku. Ini nih, sebelum kita bahas apa yang mau dibahas, saya mau perlihatkan dulu nih. Ini nih udah jadi ya, seperti ini tampilan gun pelatuk. Jadi buat teman-teman yang minat, setting aja. Terus terang teman-teman, kami ini ndak untung banyak. Nah, kalau persoalan untung sedikit mah ya, cuma kita mau bantu teman-teman supaya juga bisa punya pelatuk yang bisa diandalkan, dan pelatuk ini bisa bertahan ya, kalau boleh dibilang seumur hidup mereka bisa pakai. Oke, apa yang saya pengen coba kupas hari ini? Hari ini saya pengen bahas masalah body. Jadi bagian body itu apa-apa saja, umumnya body akan dikerjakan seperti apa. Nah, itu yang saya mau jelaskan. Jadi sebenarnya saya ingin minta maaf ke teman-teman yang lebih profesional masalah spear gun, karena terus terang pengalaman kami tidak ada apa-apanya lah dibanding teman-teman yang mungkin sudah malang melintang di dunia spear fishing, sudah paham betul seperti apa. Karena terus terang sejak awal saya buat spear gun untuk kebutuhan saya pribadi, saya coba eksperimen sendiri. Ada yang saya laminasi, ada juga yang enggak. Ya hasilnya memang ya sebetulnya enggak untuk dijual ya. Jadi saya lebih untuk pakai sendiri. Kalau sudah nyaman bagaimanapun bentuknya, tetap saya pakai lah itu. Udah itu aja lah speknya, tidak perlu cantik-cantik amat. Tapi kalau teman-teman yang mau beli, ya silakan, itu pilihan kalian. Oke, langsung aja daripada kita basa-basi. Apa aja nih teman bisa lihat, ada 3 buah kayu. 3 buah kayu ini mulai dari yang mentah sampai dengan yang setengah jadi, dan yang sudah dipasangkan atau ditanamkan dengan handle. Oke teman-teman sekalian, jadi yang model paling mudah sebetulnya untuk buat panah ikan itu ya bentuk kotak saja, tidak perlu ini, kecuali kalian memang ada basic di kerja kayu, ya bisa lah pakai model yang banyak didapat di Google, bisa cari-cari yang PP segala macam. Jadi inilah bagian-bagian pertama yang umumnya ada di panah ikan itu. Pertama alur ya. Alur ini biasanya mulai dari handle, depan handle. Mulai dari depan handle ada pelatuk, kemudian alurnya sampai ke ujung. Apa tujuannya alur ini? Alur ini untuk menjaga mata panah untuk tidak lari ke kiri atau ke kanan. Jadi supaya akurasi tembakannya lebih mantap. Jadi ini adalah hal yang wajib dan umum ada di panah ikan. Kalian bisa temukan di hampir semua panah ikan, pasti ada. Di spear gun pasti ada alurnya seperti ini. Kemudian bagian handle. Jadi kemudian bagian handle, ini tadi yang belum kami pasangkan handle. Handle ini sebetulnya umumnya ada 2 jenis. Ada yang ditanam seperti ini. Nah, jadi lupakan saja bentuknya. Yang jelas ditanam. Ya ini saya tanamnya, kemudian gunakan lem fiber atau lem kayu, lem untuk biasa lem perahu. Dan ada juga yang modular yang bisa kalian lepas seperti ini. Jadi ini cara pasangnya nanti di baut. Ini seperti ini, ada tempat bautnya. Jadi ini sebetulnya bukan pasangannya ya, tapi saya coba peragakan saja seperti ini. Nanti akan kita papas sehingga dia sama rata dengan kayunya. Kemudian ada tempat untuk baut. Umumnya sih ada 4 seperti yang kalian lihat. Kita gunakan skrup stainless untuk menghindari korosi atau karat. Lain halnya kalau misalnya ditanam ya gampang saja, tinggal tanam. Hal berikutnya adalah tempat untuk pelatuk. Jadi ini wajib juga, karena ya apalah spear gun kalau tidak ada pelatuknya. Umumnya pelatuk ini atau rumah pelatuk, tempat kita buat bolongan ini, nanti kita buat setelah kita punya mekanik. Jadi jangan bikin dulu, karena ukuran mekanik bisa berbeda. Seperti misalnya ini tidak sama. Jadi kalian bisa ukur seperti apa lebarnya, seperti apa panjangnya. Kemudian kalian bisa garis nanti, tandai, kemudian bisa dipahat. Atau gunakan alat yang kalian miliki lah. Bisa pahat, bisa bor, macam-macam. Saya menggunakan bahan yang seadanya. Dibuat tembus pun juga gampang. Yang paling sederhana saya buat tembus saya seperti ini, sehingga masuk. Nah ini nanti perlu ketelitian bagaimana kita memposisikan mekanik ini supaya kiranya nanti kalau dimasukkan pas
dengan shaftnya ya, dia rata kira-kira seperti ini. Jadi saat dimasukkan shaftnya nanti mata panahnya tidak sempit ataupun terlalu longgar, bisa pas seperti misalkan ini. Nah begitu teman-teman, ini kita masukkan shaft. Jadi seperti ini teman-teman sekalian, kita masukkan shaft, dia tidak terlalu sempit, tidak juga terlalu longgar, pas ya. Ini nanti bisa disesuaikan sendiri. Yang jelas dia sama rata dengan alurnya. Kemudian bagian buttnya atau apa sebutannya ya, yang halus-halus. Jadi bagian belakang ini berfungsi untuk sebagai tempat sandaran kita di dada saat menarik karet. Jadi ini juga penting, jangan dibuat polos. Kalau dibuat polos langsung kayak begini, kalian bagaimana cara tariknya? Karena kalau kita misalnya mau menarik meloading gun itu kan perlu tenaga, perlu tumpuan. Jadi wajib ada loading pad. Nah ini nanti akan tertahan di dada saat kita menarik karet. Apalagi kalau misalnya menggunakan panah-panah panjang. Ini saya gunakan ban ya, ban bekas. Maksud saya sandal bekas yang saya cari. Banyaklah sampah-sampah berkeliaran, bisa kalian gunakan itu. Selanjutnya bagian lubang untuk karet. Ini sebetulnya banyak variasi tergantung dan selera kalian. Ada yang menggunakan satu lubang untuk satu karet, ada yang seperti ini. Jadi kita bisa tempatkan 2 atau 3 karet. Terserah dan tergantung kalian. Itu bisa dan fine-fine saja kalau kalian menggunakan bahan atau model seperti apa. Tinggal kalian buat alur, haluskan supaya karetnya tidak terlalu lecet saat digunakan. Seperti itu. Sisanya teman-teman ada aksesoris-aksesoris penting yang wajib dikenakan di setiap spear gun. Kalau tidak salah ada, kalian bisa cek video kami yang kemarin itu mengenal aksesoris-aksesoris wajib pada panah ikan. Seperti line guide, kemudian juga ancor line di bawah sini ya. Ini sebetulnya saya cabut. Ya, umumnya itu ada line guide-nya ini. Oke, dan yang terakhir adalah line release. Maaf ya tadi saya lupa. Jadi saat kita menggunakan pelatuk, line release adalah hal yang wajib. Jadi ini yang dijual, yang pasangan dari pelatuk yang kami jual kemarin. Dan ini line release bawaan mekanik. Ini dia nyantelnya yang di bagian dalam ini. Kalian bisa lihat ya. Nah ini tuh cantelnya di bagian sini. Bagian sini kawan-kawan. Jadi saat misalnya pelatuk dikokang, dia akan seperti ini. Kemudian senarnya atau line-nya atau talinya itu akan terlepas sehingga terhambur. Seperti itu penjelasannya. Oke, mudah-mudahan video singkat ini menambah wawasan kalian tentang panah ikan. Kiranya bila ada informasi yang ingin ditanyakan bisa taruh di kolom komentar, kita akan jawab sebisanya di situ. Teman-teman sudah nonton, mengikuti petualangan kami, penjelasan dan bla bla bla. Kita share informasi di channel Bang Ucup Petualangan, khususnya persoalan atau masalah atau informasi berkenaan dengan spear fishing atau spear gun. Oke, bila ada kira-kira kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Dan doakan kami biar bisa membuat konten yang menarik dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Demikian dari kami, insya Allah kita ketemu di lain waktu. Yang pesanan pelatuk minta maaf, harap bersabar karena kita akan baru proses pengiriman insya Allah. Oke, makasih teman-teman atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.